Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melangkah, menikmati hari ini dalam menjalani hari-hari kita dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dan memelihara kami, menjagai kami sepanjang kawal malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat dan segar. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dari Yesaya 61 ayat 1 berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah menyampaikan kabar baik. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus adalah bersaksi dan menyampaikan kabar baik kepada dunia sekitar kita. Tugas dan tanggung jawab itu kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur atas penyertaan Allah bagi kehidupan kita. Dengan demikian, orang yang mau dan mampu bersaksi menyampaikan kabar baik dari Tuhan adalah orang-orang yang selalu mampu mengucap syukur, karena kesaksian kita bukanlah keberhasilan yang diraih, tapi dengan menunjukkan sikap dan perbuatan dalam kebenaran Allah dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik atau kabar sukacita kepada umat yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita keselamatan atau penghiburan ini disampaikan kepada umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam kondisi putus asa, tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Siapakah orang-orang sengsara? Siapakah orang-orang yang remuk hati itu? Siapakah orang tawanan itu? Siapakah orang yang dipenjara itu? Siapakah orang yang berkabung itu? Di perjanjian lama dalam konteks Yesaya, mereka adalah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan akan kembali ke Yerusalem. Dalam artian lebih luas, kita semua, saya dan saudara-saudara, adalah orang-orang sengsara dan tawanan. Yesus sebagai yang diurapi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa dan kematian. Dia hadir untuk menghibur kita sehingga masa perkabungan kita berakhir, diganti dengan masa-masa sukacita, masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat ini sangat mendesak untuk kita hayati, renungkan, dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan tersebut? Memberitakan tahun rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang yang berduka, membebaskan orang yang tertawan dan terpenjara adalah tugas yang sangat mendesak, yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Dalam situasi kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan tekanan, berita yang tidak pasti, keadaan yang selalu berubah-ubah,
membuat orang lain ingin mendengar kabar baik. Dan lebih jauh, kita tidak hanya sekedar mendengar kabar baik itu, tetapi merasakannya sebagai suatu penghiburan, kebebasan dari belenggu dosa serta perbaikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yesus adalah kabar baik. Dalam diri dan kehidupan Yesus, Dia mewujudkan nubuatan para nabi. Dalam hidupnya, terlihat penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Ia melepaskan orang-orang yang menderita, termasuk penderitaan yang mendatangkan dosa. Karena itu, hendaklah kesaksian kita harus dilakukan dengan kerendahan hati dan meninggikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang penyampai kabar baik itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Menghibur orang yang susah, menghibur orang yang menderita, mendatangkan sukacita bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.